Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar hari ini? Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini saya akan menyampaikan tentang perkuliahan hukum pidana adat. Gimana kabarnya teman-teman semua mahasiswa hukum pidana adat? Mudah-mudahan selalu sehat ya. By the way, hari ini saya habis divaksin COVID-19 dalam rangka upaya untuk mencegah COVID. Ayo teman-teman semua, lawan COVID, kita tetap harus semangat dan semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan pertama untuk mata kuliah hukum pidana adat, saya akan menyampaikan tentang RPS atau rencana pembelajaran semester dari hukum pidana adat. Materi-materi apa sih yang akan disampaikan ataupun yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Nah, yang pertama adalah tentang pengertian dari hukum pidana adat itu sendiri, gitu kan. Nih, sebetulnya hukum pidana adat itu merupakan mata kuliah yang memang di dalamnya mempelajari aturan-aturan yang hidup di dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis gitu, dalam rangka menanggulangi tindak pidana yang ada dan terjadi di dalam masyarakat adat gitu. Jadi memang ini hukum pidana adat itu terkait dengan masyarakat adat tertentu gitu ya, yang berlaku, hukum yang berlaku atau living law di dalam masyarakat adat. Nah, materi-materi itu antara lain misalnya kita akan meninjau tinjauan hukum adatnya terlebih dahulu gitu, hukum adat di Indonesia itu seperti apa, kemudian baru masuk ke dalam hukum pidana adat gitu, baik itu meliputi pengertian, sumber, sifat, ruang lingkup, hubungan dengan ajaran sifat melawan hukum, misalnya sama dengan halnya di dalam hukum pidana. Kemudian ada jenis-jenis tindak pidana adat itu sendiri seperti apa, kemudian ada unsur-unsur tindak pidana adatnya itu apa, dan juga pasti akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana adat gitu. Nah, kesemuanya itu kita pelajari relevansinya terkait dengan revitalisasi dalam pembaruan hukum pidana nasional. Nah, sebetulnya capaian pembelajaran dari program studinya terkait dengan hukum pidana adat itu apa sih gitu. Yang pertama ialah mampu merumuskan konsep penyelesaian masalah ataupun kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif, dalam hal ini hukum living law ya, yang berlaku di dalam masyarakat adat yang kemudian nanti bisa digunakan ataupun dipakai ketika menjalani profesi hukum, ketika teman-teman semua sudah pada lulus gitu ya. Nah, capaian dari mata kuliah hukum pidana adat itu adalah mahasiswa dapat memahami hukum pidana adat yang ada di masyarakat dengan berdasarkan pada teori-teori dan asas-asas hukum pidana nasional dalam konteks pembaharuan hukum pidana. Jadi nanti ujung-ujungnya teman-teman bagaimana relevansinya ataupun hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana secara nasional. Lalu mahasiswa juga mampu memiliki pengetahuan tentang hukum pidana adat di Indonesia gitu. Inginnya sih seluruh Indonesia ya hukum pidana adatnya, tetapi karena mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan secara daerah juga gitu, maka tentu saja karena ini di Untirta, di Banten ada masyarakat adat yaitu adat Baduy, masyarakat adat Baduy, maka kita akan mempelajari tentang hukum pidana adat Baduy secara spesialnya begitu. Nah, apa aja sih materi-materi yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan? Yang pertama yaitu tentang pengertian dari hukum adat. Jadi kita masuk dulu ke dalam hukum adat secara umum gitu ya. Lalu sejarahnya seperti apa hukum adat, termasuk di dalam dasar hukum adat itu di dalam hukum kita itu seperti apa gitu. Kemudian sumber hukum pidana adat, baru masuk ke dalam sumber hukum pidana adat seperti apa.
sifat hukum pidana adat, sifatnya kayak gimana sih, sama nggak sih dengan sifat hukum pidana gitu. Kemudian ruang lingkup berlakunya hukum pidana adat. Nah, ruang lingkup berlakunya hukum pidana adat ini di mana sih? Misalnya di Baduy, di Lampung, di Jambi, di mana itu seperti apa ruang lingkup berlakunya? Lalu ajaran sifat melawan hukumnya bagaimana? Apakah sama dengan hukum pidana nasional atau tidak gitu? Lalu kita juga akan mempelajari tentang jenis-jenis tindak pidana adat. Nah, jenis-jenis tindak pidana adat ini bisa berbeda sebutannya gitu ya. Sesuai dengan hukum adatnya masing-masing. Misalnya di Baduy ada yang disebut dengan misalnya perjinahan tapi disebutnya yang lain gitu. Terus misalnya ada juga jenis-jenis pencurian disebutnya apa gitu di masyarakat adat yang lain. Kemudian unsur tindak pidana adat itu apa, nanti kita akan pelajari. Sama gak sih dengan unsur tindak pidana biasa gitu. Pertanggungjawaban pidana adat itu seperti apa sih gitu. Sama gak sih dengan pertanggungjawaban pidana nasional yang kita anut, misalnya apakah ada pertanggungjawaban pidana pengganti atau tidak, atau seperti apa. Kemudian sanksi adat sama gak sih, ada penjaranya gak sih misalnya, atau ada hal lain gak sih yang kemudian membedakan antara sanksi hukum pidana adat dengan sanksi biasa gitu. Nah, kemudian karena tadi terkait dengan relevansi pembaharuan hukum pidana, maka kita juga akan mengkaji tentang pembaharuan hukum pidana, mulai dari hakikat pembaharuan hukum pidana, kemudian maknanya, lalu sasarannya itu apa aja, sasaran pembaharuan hukum pidana, lalu peranan hukum adat dalam pembentukan hukum pidana nasional. Bagaimana sih hukum adat bisa berperan di dalam membentuk sebuah pembaharuan hukum pidana nasional. Lalu kita juga akan membahas hukum pidana adat di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah sudah masuk dalam rancangan atau seperti apa sih keberadaannya, kedudukannya hukum pidana adat di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu kita juga akan membahas tentang asas-asas. Nah, tentu saja asas-asas ini akan dikaitkan dengan asas-asas di dalam hukum pidana. Nah, misalnya asas legalitas gitu. Lalu kita juga akan bahas perkembangannya juga gitu, asas legalitas dengan perkembangannya. Lalu yang sangat sekarang menjadi tren di dalam penyelesaian hukum pidana yaitu restoratif justice. Nah, padahal restoratif justice itu disinyalir sebetulnya berasal dari hukum adat. Nah, maka kita akan menjadikan restoratif justice dalam hukum pidana adat itu sebagai salah satu materi kita gitu. Termasuk juga filosofinya, sejarahnya, dan perkembangan restoratif justice di Indonesia. Sekarang udah ada di kepolisian, di kejaksaan begitu ya. Nah, kemudian karena kita berada di Banten, maka kita akan membahas sistem peradilan pidana adat Baduy gitu ya. Nah, termasuk jenis tindak pidana di Baduy itu seperti apa, unsur tindak pidananya bagaimana, pertanggungjawaban pidananya bagaimana, sanksi adat di Baduy itu seperti apa, struktur adat perangkat SPP adatnya seperti apa gitu. Nah, secara spesial kita akan membahas lebih dalam tentang hukum pidana adat Baduy gitu. Biasanya kalau kita kuliahnya offline itu kita akan berkunjung ke masyarakat adat Baduy dan teman-teman bisa mengkaji sendiri, menggali sendiri hukum adat yang ada di Baduy gitu. Tetapi karena sekarang kita kuliahnya online, maka nanti saya hanya akan men-share saja melalui video, juga mungkin melalui foto-foto seperti apa sih di hukum pidana adat Baduy. Untuk buku referensi, materi yang bisa dijadikan referensi, ada salah satu buku yang ditulis oleh dosen Fakultas Hukum Untirta yaitu Ferry Faturrahman PhD tentang hukum pidana adat Baduy. Teman-teman bisa mendapatkannya di perpustakaan, coba bisa di perpustakaan atau mungkin langsung hubungi orangnya. Gitu. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan pertama kali ini terkait dengan RPS ataupun materi-materi yang akan kita pelajari tentang hukum pidana adat selama 1 semester ke depan. Oke, baik. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sehat selalu, jaga jarak. Jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk nonton, no skip. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.